Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Sugiharti dengan NPM CF 2311070 ingin membahas tentang risiko QHSE utama pada tahap warehousing dan storage. Di sini ada 6 risiko utamanya. Yang pertama ada risiko kebakaran dan ledakan. Nah, biasanya penyebabnya ini penyimpanan bahan kimia yang terbakar tanpa adanya ventilasi atau fasilitas yang memadai. Nah, dampak dari ini sendiri yaitu akan ada kebakaran besar serta korban jiwa dan juga kerusakan properti. Nah, klausul ISO yang mendukung ini adalah ada ISO 4501 2018 dan klausul 6.12 serta ISO 1401 2015. Yang kedua ada keruntuhan rak dan penyimpanan. Penyebabnya itu biasanya overloading, desain rak yang buruk, dan maintenance yang dilakukan di warehouse itu dilakukan secara nggak rutin. Nah, dampaknya itu akan ada cedera dari operatornya atau kerusakan produk dan fatalnya itu gangguan operasional. Nah, klausul ISO yang ada pada risiko ini yaitu ada ISO 4501 yaitu 2018, klausul 8.12 dan ISO 9100 2015, klausul 7.13. Yang ketiga ada kecelakaan forklift. Nah, tentu kecelakaan forklift ini masih sering terjadi khususnya di bagian warehouse, yaitu penyebabnya biasanya operatornya itu tidak terlatih, terus operatornya mengendarai forklift dengan kecepatan tinggi dan forklift yang dipakai itu tidak layak. Nah, dampaknya itu bisa menyebabkan cedera hingga kematian, lalu kerusakan pada produk yang mengakibatkan kerugian yang besar gitu. Nah, klausul ISO yang di risiko ini yaitu ISO 4501 tahun 2018 dan klausul 7.3 serta ISO 9100 tahun 2015 dan klausul 7.2. Nah, yang keempat ada paparan bahan kimia yang berbahaya. Biasanya penyebabnya itu adanya kebocoran atau ketumpahan bahan kimia yang dampaknya itu akan ada keracunan dari pegawai atau luka bakar dan juga bisa menyebabkan polusi lingkungan. Nah, klausul yang memadai ini yaitu klausul ISO 1401 2015 dan klausul 8.2 serta ISO 4501 2018, klausul 812. Yang kelima ada jatuh dari ketinggian. Nah, penyebabnya ini biasanya operator itu bekerja atau menaruh barang di ketinggian tanpa alat pengaman. Biasanya itu dampaknya itu bisa menyebabkan cedera atau kematian karena patah tulang atau cedera-cedera lain. Nah, klausul ISO ini yaitu ISO 4501 2018, klausul 8.12 dan ISO 9001 2015, klausul 714. Yang terakhir ada kerusakan produk. Nah, penyebabnya itu bisa disebabkan oleh penyimpanan yang suhu atau kelembapannya itu tidak terkontrol atau tidak sesuai. Nah, dampaknya tentu menyebabkan kerugian finansial dan penolakan dari customer sendiri karena terdapat barang damage gitu. Nah, klausul ISO ini yaitu ada dari ISO 9100 2015, klausul 8.31, ISO 1401 2015 dan klausul 8.1. Nah, dari keenam risiko tadi, mungkin ada program perbaikan yang dapat diusulkan. Yang pertama yaitu mengadakan pelatihan serta sosialisasi karyawan tentang adanya keselamatan, penanganan bahan berbahaya, dan penggunaan alat berat. Yang kedua yaitu melakukan audit keselamatan dan lingkungan, memastikan peralatan digunakan dalam kondisi baik. Yang ketiga ada menerapkan teknologi yang bisa memantau secara otomatis mulai dari suhu, deteksi kebakaran atau api, dan juga adanya CCTV. Yang keempat ada menyusun prosedur untuk kebakaran, tumpahan bahan kimia, dan kecelakaan kerja, melakukan simulasi secara berkala. Yang terakhir ada meningkatkan sistem manajemen dengan mengintegrasikan sistem QHSE dengan teknologi informasi untuk pemantauan efektif.